Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, untuk hari ini kita belajar tematik 5, tema 7, subtema 1, pembelajaran kelima ya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Insya Allah kalau kita banyak berdoa, mudah-mudahan kita bisa cepat masuk ya. Selamat menyaksikan video berikut ini. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk suatu negara kesatuan. Tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut. Peristiwa Sumpah Pemuda menimbulkan tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, agama, dan golongan. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa yang dan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk negara kesatuan. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 turut diakui oleh lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Nah, ini lagunya teman-teman. Teman-teman bisa menyanyikannya di rumah ya, bersama ayah, ibu, kakak, adik. Dengan semangat yang membara ya. Apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya? Coba jelaskan. Nah, kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan merasa bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia dan tumbuh semangat dalam jiwa untuk bersama-sama memajukan negeri Indonesia ini. Bagaimanakah nada dan tempo lagu Indonesia Raya? Jelaskan. Ya, nadanya adalah temponya adalah dinyanyikan dengan nada do sama dengan G dengan birama 4/4. Temponya sol bravura yang artinya lagu ini dibawakan dengan semangat ya. Apakah lirik lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Jawabannya adalah ya, karena lagu ini pertama kali dinyanyikan pada Sumpah Pemuda tahun 1928 yang merupakan tonggak persatuan rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah peristiwa mengembun dan menyublim.
Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap, masih terdapat dua peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Di garis bawah ya, perubahan wujud gas menjadi cair. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor. Peristiwa pengembunan yang terjadi di waktu pagi hari merupakan salah satu contoh yang dapat kamu temukan. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun dan permukaan yang lainnya. Menyublim merupakan peristiwa perubahannya wujud benda padat menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Peristiwa mengembun dan menyublim. Teman-teman, lihatlah gambar. Apabila panah yang kuning nih gas menjadi padat, berarti itu namanya mengkristal. Kalau menyublim adalah yang garis merah antara gas dan padat ya. Padat ke gas itu adalah menyublim. Nah, itu udah jelas ya. Jadi kamu belajar dari sini. Kalau membeku adalah cair ke padat, kalau padat ke cair berarti mencair. Kalau cair ke gas itu menguap, kalau gas ke cair adalah mengembun. Nah, di sini ada contoh-contoh pertanyaan. Jelaskan bagan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ya. Menyublim, mengkristal, menguap, mengembun, membeku, dan mencair. Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan menyublim. Kalau mengembun, teman-teman, wujud zat gas menjadi cair. Kalau menyublim, wujud zat padat menjadi gas. Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan disposisi. Mengembun itu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair, sedangkan disposisi adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Jelaskan perbedaan antara peristiwa menyublim dan mengkristal. Ya, teman-teman pasti udah tahu. Ya, betul. Menyublim adalah wujud zat padat menjadi gas, sedang mengkristal adalah wujud dari gas menjadi zat padat. Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun, menyublim, dan mengkristal? Mengembun terjadi karena terjadi penurunan suhu. Menyublim terjadi karena peningkatan suhu zat padat sehingga berubah menjadi gas. Mengkristal terjadi karena zat gas didinginkan di suhu tertentu. 6. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun? Jelaskan. Peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. 7. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan peristiwa menyublim? Jelaskan. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari, atau bisa juga di kamar mandi ya teman-teman. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pelajaran yang kita petik. Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan membina kerukunan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Selain itu, pola hidup gotong royong harus senantiasa dilakukan di masyarakat. Nah, teman-teman, untuk di halaman 37 ada lagu, yaitu lagu Bangun Pemudi Pemuda ya. Ayo kita nyanyikan bersama biar lebih semangat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat dalam mencari ilmu ya. Lagunya dihafalkan ya. Nanti kalau masuk maju ya satu-satu. Itu saja tugas dari Bu Guru. Mudah-mudahan teman semua memahaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.